Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dalam e-learning session. Pada session kali ini kita akan membahas atau belajar terkait bagaimana mengaplikasikan software analisis keberlanjutan atau yang umum kita kenal dengan software Revit. Nah, dalam beberapa case atau kajian. Baik, saya akan contohkan satu case. Ini yang terkait dengan pengelolaan pencemaran atau penanganan pencemaran di sungai. Nah, saya ambil contohnya. Saya berharap bahwa Bapak Ibu sudah subscribe, sudah like and share pada channel Dr. Analis ini. Kita berharap channel ini dapat berkembang dengan baik dan lebih banyak lagi memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, tahap pertama adalah tentu Bapak Ibu harus memiliki template-nya. Jika sudah mengikuti yang video sebelumnya, maka tentu template-nya juga sudah ada dan software-nya juga sudah ada. Nah, saya anggap bahwa itu sudah di-download. Nah, kita masuk di file materi ini. Di sini ada satu template-nya. Ada satu template. Itu saya buka. Ini contoh yang one case. Jadi satu variabel satu objek kajian gitu. Nah, ini ada wilayah debatable. Jadi nanti akan saya detailkan dalam diskusi. Nah, ini adalah tampilan dari salah satu template-nya. Ini adalah kajian kita hari ini, kajian estuaria, tingkat pengelolaan estuaria. Jadi terkait dengan alih fungsi lahan dan tingkat pencemaran di satu estuaria. Nah, ini bisa kita edit. Ini adalah Excel makro, Excel biasa, artinya Excel basic yang sudah dimodifikasi menjadi sebuah software auto save dan automatically run gitu ya. Nah ini bisa kita tambahkan. Di sini kan hanya terdapat 8 ya, 8 dan ini bisa kita tambahkan menjadi beberapa lagi terserah variabel kajian kita. Ini juga bisa kita tambahkan ke bawah berapa lagi. Nah ini tadi yang saya sebut bahwa uang one object atau single object single object case. Jadi satu objek kajian yaitu hanya satu titik atau satu wilayah saja. Variabelnya ada 8. Nah, variabel ini bisa saja lebih dari 8, kemudian objek kajiannya juga bisa lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Nah, sementara yang bagian bawah ini adalah referensinya. Referensinya itu ada 4, good, bad, up, dan down. Sementara angkornya itu, jadi untuk membuat lingkarannya nanti itu adalah, kalau bahasa sederhananya sih pegangannya gitu ya. Pegangan titiknya itu ke arah mana gitu ya. Nah, ini ada jumlah variabelnya dikali 2. Nah, ada 2 teknik ini. Ada jumlah variabel dikali 2, ada jumlah variabel kali 2 dikurang 4, dikurang angkornya. Jadi ada titik yang tidak tidak berhimpit dengan referensinya. Jadi angkor dengan referensi ini bisa sama, bisa berhimpit, bisa juga kita hilangkan dengan mengurangi 4 gitu ya. Oke, ini saya anggap ini adalah hasil penilaian. Sementara nilai scoringnya Bapak Ibu sahabat Logic Institute harus masuk pada bagian metode pengumpulan datanya gitu ya. Jadi ada berapa pertanyaan dan ada berapa yang miss juga dalam metode pengumpulan data itu. Dan menggunakan kuesioner, ada yang kemudian dan sebagainya. Ya, bisa saja menggunakan kuesioner jika memang datanya membutuhkan kuesioner. Oke, pada bagian akhirnya ini adalah probability-nya, ini sekitar 20% asumsi scoring error dari probability-nya. Jadi lebih dari 20% tentu saja menjadi error gitu ya. Nah, nanti setelah kita run, ini nanti ada rep analisisnya, kemudian ada ini salah satu ciri dari MDS yaitu distance egulennya.
kemudian leverage, dan Monte Carlo gitu ya. Monte Carlo. Monte Carlo ini adalah salah satu tools validasi dalam statistik. Oke, kita mulai, kita aktifkan view, kemudian view macros. Kita lihat, kita coba create. Nah, ini create. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini kita tutup aja visual makronya. Kemudian kita run. Nah, teman-teman bisa run lewat menunya, bisa juga lewat ikonnya. Nah, di sini nanti kita cari yang sudah kita install. Nah, ini belum ada. Jadi saya balik lagi dulu. Saya tutup dulu ini. Nah, ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Nah, saya install dulu. Sini saya add-ins. Ini karena belum aktif kayaknya. Saya add-ins. Nah, ini sama dengan video sebelumnya yang menggunakan add-ins untuk mengaktifkan software ini. Jadi kalau misalnya sudah kita install, ternyata dia berulang-ulang meminta, kondisinya seperti ini, gitu ya. Dan tidak perlu khawatir karena tahapannya juga tidak terlalu rumit. Jadi bisa saja kita ulang, gitu ya. Sepertinya ada kalimat, ada perintah. Oke, ini sudah muncul. Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Software ini karena ada software Refs 81 yang kayaknya sebenarnya mau kebaca ini. Jadi ini harusnya saya buang. Ini kita buang nanti. Kita lanjutkan aja dulu. Ini saya nonaktifkan, kemudian saya browsing kembali. Saya browsing kembali posisi di mana keberadaannya, gitu ya. Nah, tentu ada di program files. Nah, di software itu tadi ada yang kebaca software. Di Revis ini. Kemudian ini ada rep 1, oke. Ini sudah. Jadi sudah oke. Kemudian satu tahap lagi depolnya. Depolnya itu masuk di option lagi, kemudian di save, kemudian sini ini udah oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk view macros, kemudian kita create. Jadi Bapak Ibu bisa tekan C, tekan R, atau tekan simbol yang lain untuk munculkannya. Kemudian ini kita baca, ini automatically ada di sini Revis 1. Nah, ini Revis 1. Nah, ini udah muncul. Nah, sekarang kita bagaimana merun software ini. Nah, yang pertama adalah melihat jumlah kajian kita. Jumlah kajian kita hanya 1 gitu ya. Berarti ini kita ganti jadi 1. Kemudian baris pertamanya itu adalah baris kedua. Ini baris kedua. Kemudian jumlah atribut kita ada 8, kita ganti jadi 8. Kemudian kolom pertamanya itu ada di kolom D. Ini kolom D. Kemudian referensinya itu ada 4. Yang tadi, good, bad, up, dan down, itu ada 4, ini otomatis. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengganti ini, maka ini nggak perlu lagi diubah-ubah. Kecuali nanti jika tambahan variabelnya banyak, maka akan menjadi panjang gitu ya. Nah, tapi ini space-nya udah cukup sebenarnya. Berapa variabel ini sudah cukup, ini 20 variabel ini cukup. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini 30, oke. Berarti sekarang jumlah angkornya ada berapa? Ada 16, 8 kali 2 ya, udah automatically juga. Kemudian angkor pertamanya itu di baris ke-34. Nah, kalau yang tadi good itu di baris 30, bad di baris 31, ini disesuaikan ya. Kalau sudah kita run, bismillah. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya sisa run Monte Carlo lagi, run Monte Carlo dan run leverage. Nah, itu ya. Tuh. Oke, ini berarti sudah selesai. Nah, berarti sisa pembacaan. Nah, cara memunculkannya kita bisa klik kiri. Kemudian kita klik kanan add data tables, tentu yang muncul defaultnya yaitu sumbu X, sumbu Y. Nah, kita mau dia munculnya sumbu X. Nah, kita klik kanan, nanti akan muncul X. Kita mau yang apa namanya? Kita beri warna biar tampak gitu ya. Nah, itu bisa juga kita tambahkan apa namanya? Nilai atau apa gitu, atau persen di belakangnya gitu ya. Kita tambahkan persen misalnya. Nah, itu. Ini adalah nilai yang kita peroleh. Nah, nilai yang kita peroleh, sementara ini tingkat keberlanjutannya. Nah, yang lain ini bisa kita edit. Ini. Nah, kita lihat nilai stresnya itu 14,75, berarti di bawah 20%. Kemudian R kuadratnya itu 94,5, berarti sekitar 94,52. Itu bisa dijelaskan dengan baik, dan sisanya tentu tidak bisa dijelaskan. Ingat epsilon pada regresi, model regresi.
Kemudian kita lihat run leverage-nya, atribut yang mengungkitnya apa saja. Dari keberlanjutan ini, oh ternyata vegetasi mangrove menjadi nomor 1. Kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, add data labels. Kemudian kalau kita edit jumlah variabelnya, number menjadi number di sini, menjadi 2, supaya 2 angka di belakang koma. Oke, Monte Carlo-nya juga demikian. Ini saja saya kira, nanti untuk penjelasan detailnya saya buatkan lagi satu video. Supaya Bapak Ibu tidak terlalu panjang durasi video kita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.